Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahima. Melalui video ini saya akan menampilkan praktek mengajar atau micro teaching kimia. So, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, jadi perkenalkan, nama saya Hana Rahima. Teman-teman bisa panggil saya Bu Hana atau Miss Hana. Dari sini mulai hari ini saya akan menemani teman-teman semua belajar tentang kimia. Hari ini tidak berangkat? Enggak, Bu. Enggak ya, jadi sehat Nihil. semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang kimia. Dan materi kita hari ini adalah asam basa, tentang asam basa. Teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah asam dan basa? Sudah, Bu. Sudah. Apa itu asam dan basa? Kalau asam itu yang kecut-kecut kayaknya ya, Asam Bu. kecut, kalau basa? Basa enggak apa ya, Bu? Apa Belum ya? tahu, Bu. Oke, kalau basa kita akan belajar bersama. Jadi sekalian kita akan belajar di sini tentang asam basa, apa itu asam atau apa itu basa, kita akan belajar bareng-bareng. Tapi sebelumnya saya punya dua benda nih. Apa itu, Bu? Kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Oke, di sini ada, tahu nggak ini apa? Buah lemon enggak sih, Bu, Ya, itu? buah lemon. Kalau ini Itu sabun. sabun. Kira-kira teman-teman nggak tahu nggak kenapa ibu bawa lemon dan sabun dalam pembahasan asam dan basa kali ini? Enggak tahu, Bu. Oke, kalau belum tahu, coba ibu tanya. Pernah makan lemon? Pernah. Rasanya apa? Kecut, Bu. Kecut banget. Asam-asam gitu ya, kecut ya. Iya. Kalau sabun udah pernah minum belum? Belum, Bu. Nanti ya. mati dong. Oke, sabun itu nggak diganti minum. Tapi mungkin kalau teman-teman lagi nyuci baju atau nyuci piring nggak sengaja kecipratan busanya sabun, rasanya ternyata getir. Beda ya, kayaknya ini berbeda. Kedua benda ini berbeda Getir rasa. itu rasa apa, Bu? Getir itu rasa pahit getir. Nah, jadi hubungan antara lemon dan sabun dengan asam dan basa itu karena sifatnya. Di asam dan basa adalah sifat dari suatu senyawa atau benda atau yang kita konsumsi maupun yang tidak kita konsumsi. Kalau asam, dia didefinisikan secara umum bersifat masam. Kalau sabun atau basa, dia didefinisikan secara umum merupakan senyawa yang bersifat basa berasa pahit. Itu definisi secara umum antara asam dan basa. Ya, itu tadi definisi umum antara asam dan basa. Ternyata ada beberapa sifat atau ciri-ciri yang lain yang bisa membedakan mana itu asam, mana itu basa. Jadi saya akan tuliskan, kita belajar bersama tentang itu. Kita bedakan larutan asam dan juga larutan basa. Oke, submateri kita yang pertama yaitu ciri-ciri asam dan basa. Nih, sudah saya tuliskan tabel perbedaan atau ciri-ciri khusus antara asam dan basa. Bisa kita lihat di sini, kalau asam dia berasa masam, sedangkan basa dia sifatnya berasa pahit. Seperti tadi ya, lemon sama sabun. Yang kedua, kalau asam bersifat korosif. Ada yang tahu istilah korosif apa? Belum, Bu. Oke, kalau belum, korosif adalah dia bersifat merusak logam. Kalau di kita istilahnya karat, itu korosif. Jadi misal kalau ada hujan, kok airnya bersifat asam, terus terkena pagar teman-teman yang bersifat besi, maka dia akan terjadi korosi. Korosi itu berarti dia merusak besi. Sedangkan kalau basa, dia bersifat kaustik. Kaustik itu merusak kulit. Tuh, kalau asam merusak besi, sedangkan basa dia merusak kulit. Ciri yang ketiga, asam memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah pH, pH itu ini, derajat keasaman. Asam punya pH kurang dari 7. Sedangkan basa dia punya pH lebih dari 7. Nah, kalau pH 7 itu adalah pH air, pH netral. Jadi tidak asam, tidak basa, tapi netral. Kemudian ciri yang keempat,
asam bisa menyerahkan kertas lakmus biru. Jadi di kimia itu ada salah satu yang namanya indikator asam dan basa. Indikator yang digunakan untuk membedakan mana yang asam, mana yang basa. Nah, kalau dia diujikan ke asam yang tadinya lakmusnya warna biru, bisa berubah menjadi merah. Sedangkan kalau di basa, dia bisa membirukan lakmus merah. Jadi kalau ada kertas indikator lakmus merah dimasukkan ke larutan atau senyawa bersifat basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Ya, inilah 4 ciri-ciri asam dan basa untuk membedakan mana yang asam, mana yang basa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau tanya boleh teman-teman interupsi saya atau bertanya angkat tangan. Nah, untuk subbab materi selanjutnya yaitu pengertian asam basa. Pengertian asam dan basa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa asam itu bersifat masam, sedangkan basa bersifat pahit. Itu hanya definisi secara umum. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa itu senyawa asam, apa itu senyawa basa, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan apa itu asam, apa itu basa. Dan definisi ini mengalami perkembangan. Nanti kita akan bahas bersama di submateri yang ini. Pengertian asam dan basa pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan berasal dari Swedia, namanya Arrhenius pada tahun 1807. Wah, lama banget ya. Teman-teman pasti belum lahir nih, 1807. Bahkan Bapak Ibu saya juga belum lahir. Iya. Masa sih Ibu belum lahir? Ya, belum lah, kan 1900-an ya. Jadi, perkembangan asam basa itu dimulai pada tahun 1807, yang kemudian sampai saat ini kita kenal sebagai teori asam basa pertama atau disebut dengan teori Arrhenius. Kenapa namanya Arrhenius? Karena yang mengemukakan pengertian asam dan basa saat pertama kali ini adalah Arrhenius, yaitu ilmuwan dari Swedia. Jadi kenapa dikenal dengan teori Arrhenius? Karena dia dikemukakan oleh Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini didasarkan pada jadi teori ini didasarkan pada pembentukan ion dan pada zat yang terlarut dalam air. Ini adalah dasar dari teori Arrhenius. Sehingga Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ saat terlarut dalam air. Oke. Jadi di sini asam didefinisikan oleh Arrhenius merupakan zat yang menghasilkan ion H+ saat terlarut dalam air. Sedangkan basa yaitu zat yang menghasilkan ion OH- saat terlarut dalam air. Di sini ada kata kunci atas teori Arrhenius, yaitu kalau asam dia menghasilkan ion H+ dan saat terlarut dalam air. Jadi kalau nggak terlarut dalam air nggak menghasilkan H+, ya bukan asam. Jadi asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ saat terlarut dalam air. Sedangkan basa yaitu zat yang menghasilkan ion OH- saat terlarut dalam air. Jadi kata kunci di Arrhenius adalah saat zat tersebut larut dalam air. Karena Arrhenius mendasarkan teorinya pada pembentukan ion dan pada zat yang terlarut dalam air. Jadi harus terlarut dalam air, bukan pada pelarut yang lainnya. Oke, untuk memahami definisi asam dan basa menurut teori Arrhenius, saya berikan contohnya. Di sini ada contoh HCl ketika terlarut dalam air, maka akan menghasilkan H+ dan Cl-. Dan AOH ketika terlarut dalam air, dia akan menghasilkan Na+ dan
OH minus. Nah, jadi ketika si HCl ini terlarut dalam air, dalam H2O, dia akan menghasilkan H+ dan Cl-. Sedangkan NaOH jika terlarut dalam air, dia akan menghasilkan Na+ dan OH-. Berdasarkan teori Arrhenius, HCl ini termasuk asam atau basa? Ayo, di sini ada H+-nya, maka dia termasuk Asam. asam. Maka si HCl adalah asam karena dia menghasilkan H+. Nah, sedangkan basa dia menghasilkan OH-. Maaf, sedangkan NaOH dia menghasilkan OH-. Sehingga di sini NaOH menurut Arrhenius merupakan senyawa yang bersifat bergaya asam. Basa. Jadi gitu ya, kalau ada suatu senyawa kok terlarut dalam air dia menghasilkan H+, maka dia asam menurut Arrhenius. Tapi kalau ada senyawa terlarut dalam air kok menghasilkan OH-, maka dia adalah senyawa bersifat basa menurut Arrhenius. Oke, di sini Arrhenius hanya bisa menjelaskan senyawa asam atau senyawa basa jika dia terlarut dalam air. Arrhenius tidak bisa menjelaskan apakah senyawa itu asam atau basa jika senyawa tersebut terlarut dalam pelarut bukan air. Misalnya, dia terlarut dalam alkohol, nggak tahu dia akan menjadi asam atau basa. Itulah salah satu kelemahan Arrhenius dan menjadikannya teori ini tergantikan oleh teori yang kedua yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Oke. Karena tadi teori Arrhenius tidak bisa menjelaskan asam dan basa jika terlarut dalam bukan pelarut air, jadi muncullah teori yang kedua yaitu Bronsted-Lowry. Kenapa namanya Bronsted-Lowry? Karena di sini dia dikemukakan oleh ahli ilmuwan juga dengan nama Bronsted dan Lowry. Jadi dua orang ya. Pada tahun 1923. Jadi pada tahun 1923, berarti sekitar 100 tahun lebih ya dari Arrhenius, muncullah teori yang kedua dikembangkan oleh ilmuwan Bronsted dan Lowry. Berbeda dengan Arrhenius yang membedakan asam dan basa berdasarkan kemampuannya melepaskan H+ dalam pelarut air, teori Bronsted-Lowry berdasarkan teorinya asam dan basa dibedakan berdasarkan transfer proton atau H+. Jadi asam dan basa dibedakan berdasarkan kemampuan dia menarik atau melepaskan suatu proton H+. Itu bila perbedaan dari si Bronsted-Lowry dan Arrhenius. Jadi di sini diartikan bahwa asam menurut Bronsted-Lowry adalah donor proton H+, sedangkan basa adalah senyawa yang berperan sebagai akseptor proton. Jadi inilah bedanya. Contohnya, untuk bisa memahami lagi teori Bronsted-Lowry, saya tuliskan contohnya. Di sini ada NH3 bertemu dengan H2O atau air, bereaksi menghasilkan NH4+ dan OH-. Oke, karena di teori Bronsted-Lowry ini adalah kita fokusnya proton H+, maka kita juga fokus ke H-nya, jumlah H. Asam diartikan sebagai donor atau pemberi proton, sedangkan basa diartikan sebagai akseptor atau penerima proton H+. Karena kita fokusnya ke H+, maka kita lihat jumlahnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita pertama kali harus mencocokkan antara senyawa di bagian reaktan dan juga produknya. Di sini NH3 dipasangkan dengan kira-kira lebih cocok berpasangan dengan NH4+ atau OH-. Pasangannya sama yang NH4+. Sedangkan H2O dia akan berpasangan dengan OH-. Kenapa dipasangkan? Karena kita mau mendeteksi nih siapa yang kehilangan protonnya, siapa yang menerima protonnya, untuk membedakan siapa asam, siapa basa Bronsted-Lowry. Oke, kembali lagi ke sini. NH3 berubah menjadi NH4+. Ingat, karena kita fokusnya ke proton, kita hitung H-nya. Kita fokus ke H masing-masing. NH3 memiliki H berapa?
Kayaknya ada berapa? 3. Berhasil menjadi NH4+. Hanya menjadi 4. 4. Dari 3 menjadi 4, berarti si NH3 ini telah melepas atau menerima. Menerima. Menerima hapus. Tadinya 3 jadi 4, berarti dia telah menerima. Menerima, maka dia adalah si akseptor. Akseptor siapa? Basa. Selanjutnya H2O. Di sini kita perhatikan, ingat, kita perhatikan jumlahannya. H2O berhasil menjadi OH-. H2O awalnya dia punya berapa H? 2. Kemudian setelah berhasil dia menjadi OH-. Hanya ada berapa? 1. Yang tadinya punya H2 menjadi hanya 1, berarti dia telah memberikan atau melepaskan. Berarti dia telah sebagai donor, yaitu disebut asam bangsit tauri. Jadi asam di senyawa ini, di reaksi ini, NH3 berperan sebagai basa, sedangkan H2O berperan sebagai asam. Basa Brownstein-Lowry dan asam Brownstein-Lowry. Nah, ada yang berbeda dari teori Brownstein-Lowry. Di sini tidak hanya ada istilah asam dan basa, tapi juga ada istilah asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Apa itu asam konjugasi, basa konjugasi? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi di sini soal Brownstein-Lowry, asam basa Brownstein-Lowry pasti dia berupa reaksi kimia. Jadi saat dia menjadi reaktan namanya asam dan basa. Tapi produknya atau hasil dia telah menerima atau melepaskan proton, dia adalah senyawa konjugat. Jadi hasil dari pelepasan proton H+ atau hasil dari penerimaan proton H+, dia adalah senyawa konjugasi. Sehingga asam konjugasi diartikan sebagai asam yang terbentuk dari basa yang menerima H+. Sedangkan basa konjugasi merupakan basa yang terbentuk dari asam yang telah melepas H+. Melepas atau memberikan itu sama ya. Melepas, memberikan, menerima atau akseptor itu istilahnya sama. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa senyawa konjugasi merupakan hasilnya. Jadi produknya. Kalau reaktannya basa, maka produknya dia akan berperan sebagai pasangannya basa adalah asam konjugasi. Sedangkan pasangannya asam, kalau dia direaktan sebagai asam, maka di produk dia akan menjadi basa konjugasi. Jadi mereka berpasangan. Asam pasangannya basa konjugasi, sedangkan basa pasangannya adalah asam konjugasi. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Belum. Oke. Teori Brownstein-Lowry juga memiliki kelemahan. Dia tidak bisa menjelaskan saat asam dan basa disebut ketika dia tidak melakukan transfer proton. Jadi ketika suatu senyawa tidak mengandung proton atau tidak mengandung H, si teori ini tidak bisa menjelaskan mana yang asam, mana yang basa. Sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori Lewis. Oke, karena tadi teori Brownstein-Lowry tidak bisa menjelaskan mana senyawa asam, mana senyawa basa ketika dia tidak memiliki H, maka muncullah teori Lewis yang menyatakan asam dan basa didasarkan pada kemampuan transfer pasangan elektron. Jadi kan masing-masing atom pasti punya elektron ya. Jadi semua senyawa pasti punya pasangan elektron. Tidak seperti tadi yang Brownstein kan tidak semua senyawa atau atom, tidak semua senyawa memiliki atom H. Maka Lewis menyatakan asam dan basa didasarkan pada kemampuan transfer pasangan elektron. Jadi, menurut Lewis, asam adalah zat yang
menerima atau akseptor pasangan elektron, tuliskan Pe, sedangkan basa merupakan zat yang melepas atau donor pasangan elektron. Kebalikannya Brownstein Lowry tadi. Kalau Brownstein Lowry asam adalah donor proton H+, sedangkan basa akseptor. Di sini kebalikannya. Kalau asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan kalau basa dia adalah donor atau yang melepaskan pasangan elektron. Langsung saja ke contohnya. Di sini saya punya reaksi NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3. Nah, teori Lewis seperti namanya. Jadi kita harus tahu gambar atau struktur Lewis dari masing-masing senyawa yang terlibat dalam reaksi. Kelas 10 ya, kelas 10 kita belajar bagaimana untuk menuliskan struktur Lewis dari masing-masing senyawa. Ibu harap teman-teman masih ingat dan Ibu percaya pasti masih paham. Jadi kita langsung saja ya, langsung saja ke penulisan struktur Lewis dari masing-masing senyawa yang terlibat dalam reaksi. Oke, kita mulai dari NH3. NH3 atom pusatnya siapa? N. Atom pusatnya N, karena yang atomnya sedikit itu adalah atom pusat. N memiliki elektron valensi 5. Kita tuliskan dengan dot saja, dot tulisnya ada 5. Satu dulu berpasangan. Kemudian dia diikat oleh atom H. Ada berapa hanya? 3. 3. Kita tuliskan H di sini. Nah, itu punya elektron valensi 1. Ini NH3. Kemudian BF3. BF3 siapa atom pusatnya? B. B, karena di sini B jumlah atomnya lebih sedikit. Untuk atom pusat. B punya berapa elektron valensi? 3. Elektron valensi B ada 3. Tuliskan 3. Coba aja deh kelihatan. Nah, 3 elektron valensi B ini diikat oleh berapa F? F-nya ada berapa? 3. 3. Maka tuliskan F 3. Nah, F itu punya elektron valensi berjumlah berapa yo? Tuh 7. Banyak sekali, Bu. 3. Iya, karena dia berada di golongan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Oke, jadi masing-masing jadi NH3 BF3. Ini NH3 dia punya pasangan elektron nggak? Pasangan elektron yang bebas ada? Iya, ada ini. Ini adalah pasangan elektron bebasnya. Sedangkan di BF3, apakah dia punya pasangan elektron bebas? Tidak. Tidak. BF3 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kita kembali ke definisinya. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa zat yang melepas atau meninggalkan pasangan elektron. Bisa kita lihat di sini produknya. Bawah sini ya, Mbak Muat. NH3 yang dia punya PEB akan berikatan dengan si BF3. Sementara BF3 dia sudah tidak punya elektron untuk bisa berikatan dengan atom yang lain. Maka di sini NH3 akan mendonorkan PEB-nya ke BF3 sehingga dipakai bersama. Jadi kalau dituliskan gini, N elektronnya barengan dipakai sama BF3. Jadi si NH3 dia bersifat sebagai pemberi atau disebut dengan donor, kalau BF3 sebagai akseptor atau penerima. Nah, di sini donor itu adalah senyawa asam atau basa? Basa. Basa. Ini adalah basanya, basa Lewis.
Sedangkan BF3 merupakan akseptor atau dia adalah asam manis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke. Saya harap teman-teman semua paham ya. Jadi, pengertian asam dan basa mengalami 3 kali perkembangan, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted teori, dan teori Lewis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan untuk PR teman-teman semua. LKS halaman 30, silahkan dikerjakan uji kompetensi nomor 1 sampai nomor 10. Oke, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Dan asam basa menurut Arrhenius, asam adalah apa? Asam adalah yang menghasilkan ion H+A dalam air, sedangkan basa menghasilkan OH- dalam air. Kalau teori asam basa menurut Bronsted teori, asam adalah senyawa yang asam Bronsted mendonorkan proton H+. Kalau basa Bronsted adalah penerima asam H+. Sedangkan yang terakhir, kalau menurut Lewis ini terakhir, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa Lewis adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron. Gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Belum, Bu. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya harap teman-teman semua paham. Untuk menguji kepahaman teman-teman, silahkan kerjakan PR-nya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang larutan asam basa. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan ternyata ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you'll